Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bapak Ibu. Kali ini kita akan belajar untuk mengisikan rencana aksi dan pengisian bukti dukung pada aplikasi e-kinerja triwulan 1 tahun 2023. Sebelum mengerjakan e-kinerja, pastikan Bapak Ibu sudah menyiapkan atau sudah menyimpan file-file yang nanti akan digunakan sebagai bukti pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan selama triwulan 1, yaitu bulan Januari, Februari, dan bulan Maret tahun 2023 ke dalam folder drive masing-masing. Jadi apabila Bapak Ibu mempunyai akun belajar ID, itu dapat digunakan untuk menyimpan berkas-berkas yang Bapak Ibu gunakan atau dokumen-dokumen yang Bapak Ibu gunakan untuk mendukung pekerjaan masing-masing. Langsung saja kita siapkan file-file yang nanti akan dimasukkan ke dalam drive. Kita buka drive dulu. Di sini contohnya saya sudah membuat folder e-kinerja untuk 2023. Kemudian saya buat folder lagi triwulan 1. Kemudian di dalam triwulan 1 ini saya membuat folder lagi. Di sini saya menyiapkan folder yang akan saya gunakan untuk menyimpan berkas-berkas pekerjaan saya selama bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2023. Di mana di sini saya membuat folder perencanaan pembelajaran dan diklat peningkatan mutu. Ini saya buat karena saya melaksanakan perencanaan pembelajaran dan saya mengikuti diklat peningkatan mutu. Di dalam perencanaan pembelajaran ini, saya membuat 3 folder lagi berupa buku teks pelajaran, modul ajar, dan modul project. Di mana di dalam folder ini, isinya adalah contoh untuk buku teks pelajaran. Ini adalah buku teks pelajaran yang saya gunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian modul ajar, di sini adalah file-file modul ajar yang saya gunakan. Kemudian satu lagi modul project, ini adalah project Bhinneka Tunggal Ika yang saya gunakan pada triwulan 1 ini. Kemudian karena saya mengikuti diklat, maka saya melampirkan sertifikat diklat dan laporan diklat. Untuk folder ini mungkin berbeda-beda tergantung dari pekerjaan apa saja yang Bapak Ibu kerjakan selama bulan Januari sampai bulan Maret tahun 2023. Oke, setelah semuanya sudah siap, setelah Bapak Ibu menyiapkan folder dan file-file yang nanti akan di-linkkan ke aplikasi e-kinerja, maka kita sekarang buka aplikasi e-kinerja. Kita ketikkan kinerja.bkn.go.id, kemudian login menggunakan NIP masing-masing, kemudian password, kemudian klik tombol sign in. Di sini akan muncul 2 SKP, yang bawah ini adalah SKP tahun 2022, yang atas adalah SKP tahun 2023. Yang akan kita kerjakan sekarang adalah SKP tahun 2023. SKP 2023 ini kemarin sudah kita buat. Bisa kita lihat pada detail SKP. Di mana di sini kita sudah membuat rencana hasil kerja yang akan kita lakukan selama tahun 2023. Kemudian untuk mengisikan rencana aksi, kita kembali lagi ke SKP. Kemudian di sini ada menu penilaian, kita klik penilaian. Kemudian di sini ada penilaian triwulan 1. Yang akan kita kerjakan adalah penilaian triwulan 1 pada menu yang ini. Di sini ada tombol rencana aksi dan pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Untuk mengisikan rencana aksi, kita klik tombol rencana aksi. Kemudian akan muncul rencana hasil kerja sesuai dengan SKP yang sudah kita susun. Sebagai contoh, di sini ada 6 RHK atau rencana hasil kerja. Dari 6 RHK ini saya tidak melaksanakan semua di triwulan 1. Saya hanya melaksanakan 2 RHK di triwulan 1. Maka saya hanya akan mengisikan rencana aksi untuk 2 RHK. Apabila Bapak Ibu melaksanakan 4 RHK, maka Bapak Ibu mengisikan rencana aksi sejumlah 4 RHK. Jadi ini tergantung apa yang akan kita kerjakan di triwulan 1 tahun 2023. Karena saya melaksanakan pembelajaran, di sini di RHK nomor 5 tersedia laporan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran sesuai RPP. Maka rencana aksinya saya akan menambahkan
menyusun laporan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian saya klik OK. Kemudian karena saya mengikuti diklat, saya akan menambahkan rencana aksi ini, diklat. Rencana aksinya mengikuti diklat peningkatan mutu. Klik OK. Jadi di triwulan 1 ini saya akan melaksanakan kegiatan berupa diklat dan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Apabila Bapak Ibu mengerjakan yang lain, maka di sini bisa ditambahkan sendiri. Setelah ini diisi, kita lanjut ke pengisian bukti dukung. Kita kembali lagi ke SKP, kemudian penilaian, kemudian di triwulan 1, kita isikan bukti dukung dengan mengklik tombol pengisian bukti dukung. Kita scroll ke bawah. Kemudian, untuk bukti dukung yang diisikan adalah hanya yang ada rencana aksinya saja. Contoh di sini nomor 1 ada rencana aksi, nomor 2 tidak ada, 3 tidak ada, 4 tidak ada, 6 tidak ada. Maka saya hanya akan mengisikan bukti dukung untuk nomor 1 dan nomor 5 saja. Untuk mengisikan bukti dukung, ini nanti kita ambil link dari Google Drive. Tadi kan kita sudah membuat folder di Google Drive, jadi nanti akan di-linkkan ke sini. Di sini saya akan mengisikan bukti dukung pada RHK nomor 1, yaitu perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Pada aspek kuantitas, kita klik tambah pada kolom bukti dukung. Kemudian nama bukti dukungnya, laporan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Bukti dukungnya berupa link Google Drive. Kita kembali lagi membuka Google Drive yang tadi sudah dibuat. Di sini adalah untuk mengisikan link laporan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kita buka untuk Google Drive-nya. Di sini ada folder perencanaan pembelajaran. Kita klik kanan, dapatkan link. Kemudian ini siapa saja. Ini perlihat nggak apa-apa. Kemudian salin link. Kita paste di sini. Kemudian klik OK. Kemudian kualitas. Kualitas juga sama. Nama bukti dukungnya juga sama, laporan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Bukti dukungnya sama, link bukti dukungnya sama, klik OK. Kemudian waktunya, nama bukti dukungnya sama, laporan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian link Google Drive-nya juga sama, klik OK. Kemudian realisasi untuk kuantitas. Kita klik pada kolom realisasi, klik edit. Realisasinya contoh 1 laporan. Sumber datanya dari mana? Dari link yang tadi kita pastekan linknya. Oke. Kemudian persentase. Berapa persentasenya? Contoh karena dokumen saya lengkap, saya isikan 90%. Sumber datanya dari drive yang tadi. Klik OK. Kemudian waktu penyusunan laporan. Karena ini triwulan, maka di sini saya isikan 3 bulan. Sumber data sama, linknya yang tadi, klik OK. Kemudian untuk yang nomor 2, saya tidak mengisikan bukti dukung karena di rencana aksinya kosong, karena saya tidak melaksanakan RHK nomor 2 pada triwulan ini. Nomor 3 juga tidak, nomor 4 tidak, nomor 5.
Karena nomor 5 ini saya melaksanakan di triwulan 1, maka saya akan mengisikan bukti dukung untuk laporan diklat. Kita klik tambah nama bukti dukung laporan diklat. Link bukti dukungnya kita kembali lagi ke Google Drive. Kemudian kita buka drive-nya, foldernya, klik kanan, dapatkan link, siapa saja, salin, kemudian kita paste di sini. Klik OK. Untuk kualitas juga sama, di sini laporan diklat, linknya sama, paste, OK. Untuk waktunya sama, nama bukti dukung laporan diklat, bukti dukung, linknya sama, OK. Kemudian apabila tampilannya terpotong seperti ini, kita dapat mengklik ini tombol garis 3 ini di sini, klik, nah halaman bisa menjadi lebih lebar. Kita scroll lagi ke bawah, kita tambahkan realisasi untuk laporan diklat. Laporannya berapa? 1 laporan. Sumber datanya link yang tadi sama, oke. Kemudian kualitas, karena saya nilainya baik, saya akan mengisikan 90%. Sumber datanya sama. Klik OK. Kemudian waktu. Waktu untuk menyelesaikan diklat, saya perlu waktu 1 bulan. Maka realisasinya saya isikan 1 bulan. Sumber datanya sama, tinggal di paste, klik OK. Untuk nomor 6 saya tidak mengisikan karena saya tidak mengerjakan pekerjaan nomor 6 di triwulan 1. Setelah bukti dukung dan realisasi selesai diisikan, maka Bapak Ibu dapat memberitahukan kepada pejabat penilai kinerja untuk memberikan penilaian terhadap SKP Bapak Ibu di triwulan 1 tahun 2023. Nanti setelah SKP Bapak Ibu dinilai, Bapak Ibu dapat mencetak form penilaian. Dari menu SKP, kemudian penilaian, di sini ada cetak form penilaian, tinggal klik aja, kemudian isikan tanggalnya, kemudian klik OK. Nanti akan otomatis terdownload SKP dalam bentuk PDF periode penilaian 1 Januari sampai 31 Maret tahun 2023. Di mana apabila SKP Bapak Ibu sudah dinilai, maka di umpan baliknya sudah ada tanda jempolnya. Untuk RHK yang muncul pada periode penilaian triwulan 1 ini hanya pada RHK yang kita isikan rencana aksi. Karena tadi saya mengisikan rencana aksi sejumlah 2 RHK, maka di sini hanya muncul 2 rencana hasil kinerja atau 2 RHK. Apabila kita mengisikan 3 rencana aksi, maka di sini juga akan muncul 3. Apabila kita tidak mengisikan, maka di sini akan kosong. Jadi tergantung berapa jumlah rencana aksi yang Bapak Ibu isikan pada RHK yang dilaksanakan selama triwulan 1 tahun 2023. Oke, setelah cetak form penilaian, Bapak Ibu dapat meminta tanda tangan kepada atasan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.